Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Nikmat terbesar dalam kehidupan kita rasakan sampai dengan hari ini. Allah masih berikan kesempatan kepada kita meraih nikmat bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita perpanjang waktu kita di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan-urusan kita, berikan pemahaman yang dalam terhadap keislaman kita, yang dengan harapan dengan ilmu yang kita miliki semakin berkualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita buka kaji kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan bahas tentang kematian syahid dan keutamaannya. Para ulama ketika menyebutkan istilah syahid secara syarak, bahwasannya yang disebut dengan syahid adalah wafatnya seorang muslim ketika berperang atau berjuang untuk menegakkan kalimah Allah, membela agama Allah, atau dalam kondisi mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dengan tidak berharap dunia. Artinya seorang muslim ini berperang karena membela agama Allah ikhlas, ya, tanpa ada mengharap penghormatan dunia yang kemudian dia meninggal dunia. Maka ulama dalam hal ini menyebutkan syahid yang model begini, syahid yang mendapatkan keutamaan, ya, disebut dengan syahid fid dunya wal akhirah. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah sahih Imam Muslim, beliau membagi ada beberapa jenis mati syahid. Yang pertama adalah al-maqtul fi harbil kuffar bisababin min asbabil qital. Ketika seorang dalam keadaan dia berperang kemudian meninggal dunia. Al-maqtul, ada orang yang terbunuh, mati di medan perang melawan kafir harbi, kafir yang nyata-nyata memusuhi kaum muslimin, atau kafir yang halal darahnya untuk dibunuh karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fahadza lahu hukmus syuhada fi thawabil akhirah wa fi ahkamid dunya wa huwa annahu la yusallu wa la yusalli alaih. Maka orang yang meninggal dunia karena dia berperang melawan kafir harbi ini, maka orang ini dihukumi syahid di dunia, dia mendapatkan juga pahala di akhirat. Apa sih pengertian syahid di dunia ini? Adalah kita yang hidup memperlakukan jenazahnya tidak dalam keadaan merawat atau mengurusi jenazah sebagaimana pada umumnya. Dia nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, bahkan pendapat yang paling banyak tidak perlu disolatkan. Sekalipun ini terjadi perdebatan di tengah ulama, apakah dia tetap disolatkan juga atau tidak disolatkan. Ada sebagian ulama, kebanyakan ia menyebutkan bahwa kematian syahid fid dunya wal akhirah ini disebut kematian syahid adalah bahwa jenazahnya tidak diurus sebagaimana biasa, sebagaimana kita mengurusi jenazah orang yang meninggal dunia di kalangan kita kaum muslimin. Ya, darahnya mengalir membasahi baju perangnya, maka tak perlu dikafani. Kenapa? Karena baju itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
nggak perlu dikafani, tak perlu dimandikan, ya bahkan ya sebagian besar ulama menyebutkan tidak perlu disolatkan. Nah, inilah perlakuan seorang yang disebut dengan mati kematian syahid fid dunya. Di akhirat nanti dia mendapatkan pahala sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang yang mati syahid dalam keadaan berperang di jalan Allah ini, sebelum ya surga dan neraka Allah persiapkan ketika kita dihisab amalan-amalan kita, orang yang mati syahid saja di alam barzakh sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ada orang yang di dalam kubur dapat azab kubur. Ya, ada orang di dalam kubur mendapat nikmatul kubur. Ya, nikmatul kubur ini dirasakan oleh orang yang mati syahid itu. Ya, mereka tidak mati tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan di dalam barzakh itu. Padahal surga dan neraka belum dibuka juga. Ya, karena nanti akan melewati fase ya, sebagaimana fase kiamat al-kubra, ya kiamat besar terjadi, nanti kita melewati yaumul hisab, dihisab amalan-amalan kita, ya disitulah ditentukan ya kemana manusia akan menuju, ke surga kah atau ke neraka kah itu. Nah, jadi ada orang yang mati syahid mendapatkan keutamaan syahid fid dunya wal akhirah. Ya. Nah, apa sih penjelasan dari beliau ini? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ya ciri orang yang kematiannya syahid fid dunya wal akhirah adalah mereka yang gugur dalam peperangan. Kondisinya bagaimana? Dalam kondisi maju merangsek di tengah-tengah ya medan perang menuju pasukan musuh itu. Dan kematian dia bukan dalam rangka dia kabur dari peperangan. Ya, dalam rangka menegakkan kalimatullah. Kemudian tiba-tiba dia terluka, tidak bisa mendapatkan makanan, gak sempat dapat minuman, ya, dan belum juga mendapatkan pengobatan. Ketika meninggal dunia di medan perang, maka orang ini mendapatkan syahid fid dunya wal akhirah. Ketika terjadi perang tanding begitu, atau peperangan konvensional, ya, peperangan yang menggunakan alutsista misalnya, dia berperang membela agama Allah, ya tiba-tiba dia terluka parah yang menghantarkan dia kepada bentuk kematiannya. Ya, selama posisi proses ya merasakan betapa pedihnya luka yang didapat akibat peperangan itu, dia belum sempat dapat makanan, belum sempat dapat minuman, belum sempat dapat perawatan pengobatan karena luka-luka parahnya itu. Kemudian dia meninggal dunia di medan perang dalam keadaan maju, tidak dalam keadaan mundur, mendapatkan syahid fid dunya wal akhirah. Ya. Namun sebagian ulama ada yang menyatakan begini, ya, ada orang yang terluka di peperangan, luka nih, tapi dia sempat makan, ya, sempat dia minum, gitu kan, kemudian sempat dia mendapatkan pengobatan setelah terlukanya, maka dia tidak dihukumi sebagai syahid. Ya, kalau ketika dia meninggal dunia, ya sempat dikasih makan, sempat dikasih minum, sempat dirawat, diobati, ya merasakan itu, maka sebagian ulama nyatakan kalau mereka meninggal dunia tidak termasuk ya syahid. Tapi kecuali kalau hanya makan atau minum sedikit saja, kemudian wafat setelah terlukanya, nggak sempat dapat pengobatan, maka masih dihukumi sebagai syahid. Ini ulama berbeda pendapat tentang kondisi yang dialami oleh orang yang berperang dalam keadaan luka parah akibat peperangan itu. Kemudian ada orang yang mengalami syahid fid dunya. Ya. Syahidnya di dunia siapa? Orang yang berperang juga. Ya. Tapi kemudian dia gugur di peperangan itu dalam keadaan maju, bukan dalam keadaan kabur, tapi niatnya bukan dalam rangka menegakkan kalimatullah. Ya, ini peperangan lain nih, urusannya beda nih. Iya enggak? Urusannya urusan lain udah, ya. Jadi meninggal dunia, dia berperang tidak di jalan Allah, bukan membela kalimatullah, bukan membela agama Allah, ya maka dia hanya dihukumi sebagai apa?
syahid secara zahirnya saja. Ya, dia mendapatkan syahid dunia. Bagaimana kalau begitu? Dia dapat ya pengurusan jenazah sebagaimana seperti kematian syahid fi dunia wal akhirah. Yang namanya syahid fi dunia berarti dia mendapatkan apa? Ya, nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, nggak usah disolatkan. Kalau kita bicara kedudukan yang mati syahid dunia itu, ya secara hukum fikih ada konsekuensi pengurusan jenazahnya. Tapi di sisi Allah dia tidak mendapatkan pahala syahid fil akhirah. Artinya apa? Orang melihat betapa ngeri sebuah peperangan itu terjadi, betapa pedihnya luka yang dialami oleh seorang tentara ketika dia berperang, tapi perangnya kebetulan bukan karena agama Allah. Berperangnya bukan karena membela agama Allah. Syahid di dunia, kelihatan di dunia gitu ya. Ya, betapa tersiksanya orang mengalami pedih-pedihnya akibat sebuah peperangan itu. Ya. Yang kedua, syahidun fi thawabi duna ahkamid dunya wa huwa al-mabtun wal mad'un wa sahibul hadmi wa man qutila duna malihi. Ya, ada syahid yang pahalanya tidak disikapi sebagai hukum syahid di dunia, tapi dia mendapatkan syahid fil akhirah. Artinya kalau dia meninggal, jenazahnya diurusin sebagaimana biasa, dimandiin, dikafani, disolati. Ya, dia mendapatkan ya ganjaran pahala syahid fil akhirah sebagaimana seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Al-mabtun, orang yang mati ya, dihukumi mati karena disebutkan di sini karena dia kena penyakit perut. Sebenarnya di sini ada orang yang kena penyakit karena penyakit yang berhubungan dengan perut. Ya, disebutkan wal mat'un, ada orang yang kena wabah penyakit. Ya, wasahibul hadmi, ada orang yang meninggal dunia mati karena tertimpa reruntuhan. Ya, ada juga kemudian orang yang mati karena membela hartanya daripada orang yang berlaku zalim ingin merampas hartanya itu. Jadi kalau ada orang ya ketemu begal gitu mau dirampas motornya, apakah orang itu wajib mempertahankan motornya sampai kemudian meninggal dunia? Ya, memang di sini ada dua keadaan. Kalau yang diancam bukan nyawa, cuma barang doang, ya, maka kita nggak wajib untuk melawan kalau kita nggak punya kemampuan. Kalau kita nggak punya kemampuan. Tapi kalau yang diancam nggak cuma harta, nyawa kita juga melayang, maka hukumnya wajib. Ketika seorang meninggal dunia karena dia melawan, mempertahankan haknya dia, maka dia mendapatkan pahala syahid fil akhirah. Enggak syahid di dunia. Kenapa? Jenazahnya kalau dia mati diurusi normal-normal aja itu. Ya. Nah, ini disebutkan juga ya. Kenapa kok disebut syahid? Ada beberapa riwayat sahih bitasmiyatihi syahidan menyebutkan bahwa mereka itu adalah mati syahid. Maka mereka semua tetap dimandikan, ya, wa yusalli alaih, dia juga tetap disolatkan, walahu fil akhirah thawabus syuhada, maka di akhirat dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala mati syahid ya di akhirat, sebagaimana orang yang berperang itu. Tapi tidak mendapatkan syahid dunia. Perlakuan secara hukum fikih itu jenazahnya masih harus diperlakukan normal-normal saja ya. Nah, ini disebutkan yang disebut dengan syahid di akhirat. Diperlakukan di akhirat kelak sebagaimana orang yang mati syahid dan mendapatkan pahala syahid. Adapun di dunia jenazahnya tetap dimandikan, dikafankan, disolati, ya, diperlakukan sebagaimana jenazah kaum muslimin pada umumnya. Ya, ada beberapa tuh. Ada riwayat menyebutkan 5, ada lagi riwayat yang lain menyebutkan ada 7. Ya, diantaranya sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syuhada khamsatun. Ya, yang namanya syuhada itu ada 5. Yang pertama al-mat'un, orang yang kena penyakit taun.
Ya, wal mabtun, orang yang mati karena ada penyakit yang bersumber dari perut. Kanker perut, gitu ya, kanker usus gitu ya, yang berkaitan dengan urusan perut. Ya. Wal gharik, orang yang mati tenggelam. Wasahibul hadmi, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, longsor tuh di Sumedang kemarin. Ya, berapa tuh yang meninggal dunia. Syahid dia, wasyahidu fi sabilillah, termasuk yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kena penyakit taun, orang yang tenggelam, orang yang mati karena penyakit perut, orang yang kena reruntuhan, itu sama saja dia mendapatkan pahala akhirah sebagaimana orang yang meninggal dunia berperang di jalan Allah. Tapi secara hukum fikih, ya syahidnya itu hanya di akhirat, tapi di dunia jenazahnya enggak sama perlakuannya sebagaimana perlakuan yang kita lakukan kepada mereka yang syahid di medan perang. Tetap dimandiin, tetap dikafani, ya, disalatkan, diperlakukan sebagaimana jenazah kaum muslimin pada umumnya. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih yang disebut dengan orang yang tidak mendapatkan syahid di akhirat tapi hanya dunia saja. Siapa? Man ghalla fil ghanimah. Ada orang yang berkhianat dalam harta ghanimah, harta rampasan perang. Dia berperang malah ngincer urusan kenikmatan dunia. Dia nimpe gitu kan senjata, dia ngambil apa segala rupa gitu. Ya, dia berkhianat dalam hal harta rampasan perang itu. Nah, inilah yang disebutkan apa? Menafikan, ya, penyebutan dia menjadi gelar syahidan. Dia enggak dapat mati syahid sebagaimana syahidnya fil akhirah, dia hanya dihukumi syahid di dunia saja. Orang tahunya dia ikut perang, tapi di antara peperangan dia berkhianat, ya, ngambil sesuatu daripada harta rampasan perang, dia mengejar, ya, urusan kenikmatan dunia ketimbang ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang begini, ya, kalau dia melakukan tadi itu kemaksiatan tadi, menafikan, ya, penyebutan dia sebagai orang yang mati syahid, dia tidak mendapatkan syahid di akhirat, ya, walaysa lahu thawabuhumul kamil fil akhirah, dia enggak mendapatkan pahala sempurna di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara urusan yang begitu. Sama seperti apa ya? Ada orang anak muda dia mau perang tapi enggak dapat izin dari emaknya. Ya, tuh anak muda bilang, "Mak, ayo mau perang, Mak, bela agama." "Jangan tong, lu anak watu-watunya. Kalau belum mati yang ngurusin emak siapa? Emak dia tua begini. Saudara-saudara emak pada kagak ada. Lu doang harapan emak. Lu jangan pergi," kata si emak nih. Tuh anak diam-diam malam-malam ngedep-ngedep lari dari rumah ikut perang. Kemudian tuh anak di dalam rangka peperangan tadi dalam kondisi maju meninggal dunia, mati syahid, tapi ada kedurhakannya sama orang tua, nggak dengerin apa kata emaknya. Ya, orang yang begini gara-gara syahidnya dia tidak masuk neraka, tapi gara-gara kemaksiatannya durhaka sama orang tua kagak izin yang menyebabkan dia tidak bisa masuk surga. Ya, dia ditempatkan di mana itu? Inilah yang kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjadi siapa? Ya, orang sebagai penghuni Al-A'raf namanya. Ya, ditanya sama sahabat yang disebut Al-A'raf itu apaan sih? Kata beliau, jabalun bainal jannati wan nar. Al-A'raf itu adalah sebuah gunung, sebuah bukit yang menjulang membatasi antara surga sama neraka. Siapa yang tempat di situ? Di situ ada tanaman, ada makan, ada buah-buahan, ada mata air, tetap ada. Dan orang yang di situ adalah salah satunya siapa? Orang yang berperang di jalan Allah, tapi nggak izin sama orang tua nggak ngasih, dia main ngacir aja pergi. Kebetulan mati di medan perang, ya, di kondisinya kayak gitu, ya, kondisinya kayak begitu. Makanya hati-hati, ya, ridho orang tua tuh. Ya, ketika ada anak muda mau perang di hadapan Nabi minta izin, ditanya, "Bagaimana keadaan orang tuamu?" "Hanya aku saja ya Rasulullah yang biasa mengurusi,
ya keperluan-keperluan ibuku, irji, lu balik lagi dah, urusin aja emak ente dah, jangan ikut-ikut dulu, sampai begitu. Ya, sehingga orang tua punya hak juga. Makanya dalam Islam, tentara itu bukan milik negara. Pada saat tentara mau diajak berperang menuju medan peperangan, harus dapat izin dari orang tua. Udah berangkat, tiba-tiba orang tua laporan mau komandan, komandan, saya sih awalnya ngizinin, tapi saya pengen anak saya pulang aja dah. Udah pulang. Itu karena hak siapa? Orang tuanya. Ya, anta disebutkan dalam hadis, anta wa maluka li abik, dirimu dan hartamu milik orang tuamu tuh. Coba itu. Ya, sehingga ada orang yang mati syahid, dia meninggal dunia tapi berperangnya nggak izin sama orang tua. Ya, kesyahidan dia tidak menyebabkan masuk neraka, kedurhakaan dia sama orang tua karena nggak izin tadi yang menyebabkan dia nggak masuk surga. Sampai kapan? Sampai nanti Allah yang menentukannya. Berhembus angin surga asik, adem. Berhembus angin neraka, naudzubillah min dzalik. Ya, tapi ini orang masih bersyukur juga, biarin aja dah. Yang penting kagak sempet masuk neraka katanya. Ya, di situ aja udah untung aja. Sama kayak sekarang nih kondisi pandemi nih. Gimana deh Bang usaha? Aduh Bang, udah bisa bertahan aja deh, untung katanya. Ya, yang penting kagak rugi deh. Tos-tosan aja masih untung. Ya, ini orang yang disebutkan tadi. Ya, jadi dia nggak mendapatkan pahala akhirah yang sempurna tuh. Kalau ada orang yang berperang malah mengejar dunia, dia berkhianat dalam harta ghanimah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah fenomena virus corona yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia, apakah bisa sama dengan taun? Ya. Coba kita cermati nih, sifat penyakit taun itu yang bagaimana? Dia adalah sejenis wabah yang penyebarannya lebih luas, yaitu menimbulkan potensi kematian, ya, itu sifat daripada taun. Nah, bagaimana corona COVID-19 ini? Sama. Ya, penyebarannya ternyata sudah menjadi pandemi seluruh dunia. Dan bahkan punya potensi menjadi, ya, membawakan kematian kepada banyak orang. Maka orang yang meninggal dunia, dia seorang muslim, ya, dia meninggal dunia mengalami kondisi terakhir sebelum kematiannya, kena COVID-19, dan itu beneran, ya, bukan di COVID-COVID-in, ya, bukan ditipu-tipu, ya, tapi memang dia kematiannya positif, ya, menderita wabah COVID-19, maka sama seperti orang yang disebut dengan al-mat'un, orang yang kena penyakit ta'un, maka dia syahidnya mendapatkan syahid fil akhirah. Karena sifatnya itu, ya. Makanya kita harusnya mah tenang-tenang aja. Kapan waktunya divaksin, vaksin aja udah, kenapa emangnya? Ya, tapi ingat tuh, vaksin itu kan bagian dari apa? Usaha. Tawakal nomor 1, vaksin nomor 2. Maksudnya apa? Sebelum kita berangkat divaksin, tahajud dulu tar malam tuh, ya Allah, kalau emang itu baik, kasih kebaikan untuk kami sekeluarga. Kalau ada itu ternyata buruk, jangan ditimpakan keburukan kepada kami, ya Allah. Keluar dari rumah, baca deh tuh ayatul kursi tuh, mohon ma Allah. Sampai di tempat kita mau disuntik vaksin, bilang sama dokter, dokter, kasih kesempatan, saya mau doa dulu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Silakan suntik, Dok. Ya, jadi kita nggak usah pikiran macam-macam. Ya, hati-hati vaksin COVID-19. Kalau divaksin nanti ada mengubah DNA. Kalau disuntik mungkin nanti jadi hulek. Ya, hulek itu apa? Kalau pahlawan Indonesia ini buto hijau, ya, karena merubah DNA dan lain sebagainya. Ya, terserahlah. Ya, kalau memang yang mengucapkan adalah memang ahlinya dalam bidangnya, dipersilakan. Tapi kadangkala banyak viral di media sosial, viral di YouTube, nge-share ke grup yang lain. Ternyata yang terucap itu bukan ucapan-ucapan para ahli. Yang ini khawatir kita, ya, khawatir, gitu kan? Dan orang yang menolak untuk divaksin rata-rata itu tidak menjaga protokol kesehatannya, jorok. Ya, dia nggak jaga, dicuek aja tuh, gitu kan? Tetangga saya
ada yang kena COVID-19 sudah positif, dibilangin masih sengke juga. Di jalan-jalan kemana tahu. Dibilangin sama pengurus wilayah ngambek. Ya, udah gitu profesinya apa? Tukang urut. Dia ngurut orang, gak kesian sama pasiennya. Ya, karena nih kebetulan OTG gitu, nggak terasa apa-apa, jawab positif. Ya kan harusnya dilaporkan, minimal dia jangan memudorotkan orang lain. La darara wala dirar, ya. La darara wala dirar. Jangan sampai memudorotkan orang, ya mudarat diri sendiri, dan jangan juga memudorotkan orang lain. Ya. Nah, sehingga orang yang mati meninggal dunia dalam kondisi terakhir sebelum ajal dia, ya dia mendapatkan musibah kena wabah virus COVID-19, dia meninggal dunia, insya Allah dia termasuk syahid fil akhirah. Ya, sebagaimana wabah ta'un ya di masa-masa Rasulullah dan para sahabat yang mengalami berbagai macam penyakit yang berbeda-beda ya pada kondisi waktu dan tempatnya juga. Ya. Nah, dalam hadis lain juga diceritakan ada orang yang mendapatkan syahid fil akhirah. Asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Orang-orang yang mati syahid selain mereka yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla ada 7 orang. Yang pertama al-mat'un, orang yang kena penyakit ta'un, ada wabah. Syahidun, dia mati syahid kata Nabi. Wal ghariq, syahidun, orang yang matinya tenggelam, mati syahid dia. Wa sahibu dzatil jambi syahidun, ada orang yang mati karena apa? Ada luka pada lambungnya, kemudian dia mati syahid dia. Wal mabtun syahidun, dan bahkan ada orang yang meninggal dunia karena ada urusan penyakit ada di dalam perutnya, dia mati syahid. Wa sahibul hariq syahidun, dan orang yang mati ya karena menjadi korban kebakaran, itu pun juga termasuk kematiannya syahid. Ya, walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun, ada orang yang mati tertimpa reruntuhan, ini pun juga mati syahid. Bahkan wal mar'ah tamutu bi jum'in syahidun, seorang wanita yang meninggal dunia karena melahirkan bayinya, ya maka dia kematiannya syahid fil akhirah. Ya, mendapatkan syahid fil akhirah, ya pahalanya sebagaimana ya pahala di sisi Allah, ya mendapatkan pahala akhirat. Nah, ini kan masya Allah ini. Tapi di dunia 7 orang ini ya tidak mendapatkan sebagaimana perlakuan syahid fi dunia, ya jenazahnya normal-normal saja, gitu ya. Nah, ini disebutkan ada 7 kematian syahid selain daripada mereka yang gugur di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, di dalam kitab Fathul Bari Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani beliau menyebutkan ini termasuk ya syarah sahih Al-Bukhari, disebutkan li anna Allah Ta'ala wa malaikatahu alaihimus salam yashhaduna lahu bil jannah fa makna syahidun masyhudun lah, karena Allah Ta'ala dan malaikatnya alaihimus salam menyaksikan orang tersebut dengan surga, maka makna syahid di sini adalah disaksikan untuknya. Jadi orang yang disebut 7 tadi ini diperlihatkan oleh Allah, ya bagaimana dia mendapatkan surga, ya sebagaimana pahala orang yang mati syahid fil akhirah. Ya di mata kita aja itu orang ngalamin penderitaan, gimana tuh sakratul mautnya orang yang tenggelam, kita nggak bisa bayangin. Ya bagaimana orang yang meninggal dunia kena korban kebakaran, ya musibah kebakaran, lagi tidur tahu-tahu dilalap sama api, nggak sempat bangun, melek-melek udah pindah ke alam lain. Ya kita bisa bayangin bagaimana kalau pas dia sadar lagi kena api, mengalami meregang nyawa, ya sakratul maut, ya maka disitulah ya ada kemuliaan yang Allah berikan. Kenapa? Jangankan bicara yang berat-berat, kena tancap beling, kaki kita kena duri, ya enggak, lagi pengen makan durian montong meleset, tangan kita kena duri, ada enggak gugur dosa kita? Ada gugurnya dosa kita. Ya tapi jangan disengajain, biar dosa gugur gua. Ya makan durian kena durinya dulu dah, jangan. Lagi buka kepleset, ya jempol kelingking kita kena duri, ya buah durian montong yang kita mau makan kepleset gitu aja tuh,
ya dapat apa? Ya Allah Subhanahu wa taala illa kafarallahu biha min khotoyahu. Allah jadikan penggugur dosa-dosa dia. Ya ajib. Makanya Rasulullah sampaikan apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Kalau dapat nikmat dia sabar, dia bersyukur ada pahalanya. Kalau dikasih ujian, kasih musibah dia sabar, ada pahalanya. Ya kuncinya di situ. Ya. Nah juga disebutkan ada orang yang nanya, sebenarnya wabah COVID-19 itu apa sih? Karena sebagian dia mengatakan dengan pendapat pribadinya mungkin ya bahwasannya wabah COVID-19 ini ibarat burung ababil katanya yang bawa batu dari neraka. Itu batu dilemparkan udah tahu itu batu siapa yang bakal kena. Ya, mereka kadang menyebutkan ini virus hanya menyerang orang-orang kafir saja. Kenyataannya kan enggak begitu. Ini jawabannya. Kana adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Pertama itu merupakan azab dari Allah yang Allah turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun di sisi yang lain faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Satu sisi COVID-19 itu wabah penyakit selain daripada azab tadi itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita lagi diuji bos. Ya sabarnya kita aja ngadepin yang begini nih, ada pahalanya. Meninggal dunia karena COVID-19 disamakan dengan taun, matinya mati syahid. Ya luar biasa jadi orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah kemudian bagaimana keutamaan mati syahid fid dunya wal akhirah? Saya hanya memberitakan yang syahidnya dapat 2 ini. Di dunia, di akhirat, di dalam banyak riwayat. Pertama, orang yang mati syahid, darahnya itu harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalmin yuklamahul muslimu fi sabilillah. Ya demi zat yang jiwaku di dalam dengannya walladzi nafsi biyadi la yuklamu ahadun fi sabilillah, dalam riwayat yang lain ya la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih. Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya kata Nabi, tidaklah seorang dilukai di jalan Allah dan Allah lebih tahu ya siapa yang dilukai di jalannya, kecuali apa illa yakunu yaumal qiyamah kahayatiha idza tu'inat tafajjaru daman. Ya al-launu launu damin wal arafu alful misq. Ya sebagaimana orang yang meninggal dunia di jalan Allah darahnya berwarna merah dan baunya bukan bau amis tapi bau minyak misik. Minyak misiknya bukan yang dicondet punya bukan. Ya ada orang nyari minyak misik dong, yang itu di dunia tuh. Ya ini enggak ada yang mengalahkan wanginya minyak misiknya penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian tetesan darah termasuk tetesan darah orang yang membela agama Allah dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un ahabba ilallah min qatrataini wa atharain. Tidak ada sesuatu yang dicintai Allah daripada 2 macam tetesan atau 2 macam bekas. Yang pertama apa? Qatratun min dumu'in fi khasyatillah wa qatratu damin tuhraku fi sabilillah. Yang pertama adalah ada tetesan air mata yang keluar karena orang itu tobat, takut sama Allah karena dosa-dosa yang dia lakuin. Tetesan yang kedua ada tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka ini Masya Allah. Ya ternyata inilah yang Allah berikan tetesan darah ya dicintai oleh Allah karena perjuangan seseorang bela agama Allah. Itulah alasannya kenapa orang yang mati syahid di dalam peperangan itu dia tetap memakai baju perangnya, bersimbah darah sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang di padang mahsyar dikumpulkan dengan baju perangnya, bersimbah darah, darahnya merah pekat, tapi yang dicium oleh manusia yang ada di padang mahsyar itu ya yang dicium bau-bau minyak misik, wangi. Ya, enggak bikin enek gitu ya. Luar biasa ini. Ya termasuk juga apa? Ini kemuliaan. Ya karena orang yang mati syahid udah diperlihatkan oleh Allah tentang keutamaan mati syahidnya.
dia minta kepada Allah sesuatu yang nggak masuk akal. Ya, diceritakan dalam hadis ini. Ma min abdin yamutu lahu indallah khairun yasurruhu an yarji'a ila dunya wa anna lahu dunya wa ma fiha illa syahid. Ya, tidaklah seorang hamba meninggal dunia di sisi Allah yang lebih baik daripada membuatnya bahagia kembali ke dunia. Padahal Allah dah sampaikan dunia sama isi-isinya nggak peduli. Dikasih dunia sama isi-isinya, orang yang mati syahid menolak. Karena yang membuat mereka senang apa? Ya Allah, hidupkan saya kembali di dunia, saya ikut perang lagi, mati syahid lagi, hidup lagi, perang lagi, mati syahid lagi 10 kali ya Allah. Ngalamin mati syahid itu. Coba, mungkin nggak? Ya nggak mungkin, orang udah meninggal dunia, ajal udah sampai. Tapi keinginan orang yang mati syahid itu pengennya begitu. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan lima yara min fadlis syahadah, karena sudah diperlihatkan oleh mereka tentang keutamaan mati syahid itu. Jadi orang mati syahid meninggal dunia, ya, kemudian dikubur di barzakh saja sudah Allah perlihatkan nikmatnya mati syahid. Karenanya meminta pada ya Allah, kalau gitu ini indah banget, ya Engkau berikan nikmat kepada kami ya Allah. Untuk itu ya tidak ada yang menyenangkan hati kami kecuali Kau hidupkan kami kembali di dunia, ikut perang membela agama Allah lagi, kemudian mati syahid, hidup lagi, perang lagi, mati syahid lagi. Ya, sampai berapa dalam riwayat itu disebutkan 10 kali kematian syahid itu. Ya, coba kita lihat nih. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lawadattu an aghzuwa fi sabilillah fa uqtalu thumma aghzuwa fa uqtal thumma aghzuwa fa uqtal. Ya, demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggaman tangannya, sungguh aku amat mendambakan berperang di jalan Allah sampai aku terbunuh, kemudian perang lagi, terbunuh lagi, kemudian perang lagi, terbunuh lagi. Sampai berapa? Ya, sampai fayuk talu asyra marrat, 10 kali merasakan mati syahid. Tapi nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya, orang udah meninggal dunia, ya udah, ajal udah sampai. Tapi punya keinginan, kata Nabi begitu. Ya, kenapa? Lima yara minal karamah, karena Allah telah memperlihatkan kepadanya, mereka telah melihat tentang kemuliaan akibat usaha yang mereka lakukan berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan mendapatkan itu lagi. Salah satunya apa? Ya, ternyata orang yang mati syahid itu tidak mati. Mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat nikmat menunggu lagi nanti datangnya hari kiamat itu. Luar biasa. Ya, dan bahkan orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya sakratul maut yang berat-berat. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, bagaimana sakratul maut dialami oleh seseorang di antara kita ibarat 300 bacokan pedang tuh. Kita kena silet aja. Ya, lagi ngerok-ngerokin kumis kita, ya tiba-tiba kepleset kena, sakitnya luar biasa, perihnya. Ini 300 bacokan pedang ngalamin sakratul maut. Tapi orang yang mati syahid, ma yajidu syahid min masil qatli illa kama yajida ahadukum min masil qursah. Tidaklah seorang yang mati syahid merasakan tertimpa kematian karena syahidnya, kecuali seperti halnya seorang dari kamu merasakan terkena cubitan. Siapa yang nyubit? Bini kita nyubit. Abang bisa aja, saya. Dari mana aja sih bang? Ditunggu-tunggu belum pulang-pulang bang. Ya, bini kita nyubit. Itu sakit sakratul maut. Cubit dicubit kayak gimana sih? Ya, orang dicubit gimana gitu? Sakitnya begitu doang. Makanya orang yang mati syahid telah diperlihatkan oleh Allah al-karamah, kemuliaan, karena syahidnya itu ngalamin sakratul maut nggak berat-berat, pengen 10 kali ngalamin begitu. Ya, indahnya kematian syahid itu. Ya, dan bahkan apa? Orang yang mati syahid diampuni dosa-dosanya. Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Diampuni bagi orang yang mati syahid kecuali apa? Utang dia. Diampuni dosanya kecuali utang dia. Makanya dalam fikih peperangan, ya kalau ada orang yang pengen berperang, komandannya tanya, ente mau perang di jalan Allah? Iya komandan, siap. Ente punya utang enggak? Ada si komandan cicilan motor 3 bulan lagi, kagak boleh berangkat.
urusin dulu tuh cicilan motor. Ya, minimal ada yang bisa menjamin jangan sampai ente meninggal dunia masih bawa utang-utang. Ya enggak? Utang itulah yang akan menghambat seorang yang mati syahid ya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada yang belum diselesaikan di dunia itu. Ya, syaratnya utangnya beres. Ya, kalau dia nggak bisa bayar ada orang yang jamin. Dan hati-hatilah orang yang berjuang di jalan Allah, dia kudu punya ongkos juga. Ongkos buat dirinya sama ongkos buat keluarganya. Ngadu seseorang, komandan semua ikut perang bela agama Allah, ente ninggalin keluarga enggak? Ada komandan, bini kita 2. Wah, masya Allah, bini kita 3. Terus gimana nafkahnya? Aneh sih pengen perang tapi nggak punya biaya buat keluarga. Tiba-tiba tetangganya bilang, tenang aja bang, abang perang di jalan Allah, urusan keluarga abang, urusan aneh. Terus bang, kalau ente mati syahid bang, ente nggak usah khawatir, bini ente. Apaan maksud begini? Gua gantiin lu nih. Ya, para sahabat ketika ada yang menjamin begitu senang. Alhamdulillah kalau aku mati syahid, yang gantikan engkau, kedudukan engkau lebih baik daripada aku, silakan. Ya enggak kayak gitu. Oh, modus lu nyuruh gua perang biar mati gitu. Ya, biar kalian mau bini gua gitu kan. Padahal masya Allah, bini ente kalau kau meninggal dunia, aku yang gantikan. Wah, luar biasa. Kalau ada begitu berangkat deh. Ya. Nah, orang yang mati syahid ruhnya senantiasa dinaungi oleh para malaikat. Ya, fisiknya malaikat kalau aslinya diceritakan dalam sebuah riwayat, ya malaikat Jibril saja kalau ada air lautan di muka bumi ini ditumpahkan ke atas kepalanya kagak tumpah. Ya, air yang ada di lautan di muka bumi ditumpahkan ke kepala malaikat Jibril, itu ternyata nggak tumpah itu. Ya, berarti besarnya kayak apa? Ya, belum sempat tumpah tuh air, ibarat tetesan ada di kepala kita, nggak ngalir. Ya, besarnya luar biasa. Dan itu menaungi ruh-ruh orang yang mati syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga luar biasa nih. Atas izin Allah, orang yang mati syahid di medan perang diizinkan memberikan syafaat kepada keluarga sebanyak 70 orang. Jadi kalau ngalamin 70 orang dapat syafaat kerabatnya, pantesan mereka minta mati syahid lagi 10 kali ya Allah, biar yang bisa dia mendapatkan syafaat lebih banyak lagi. Ya, coba itu ya. Salah satunya diberikan ya izin untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Ini kan masya Allah ya, kemuliaan orang yang mati ya syahid di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada asar menceritakan bahwa jasadnya orang yang mati syahid itu tetap utuh. Ada asar ini. Ya, ada cerita ya di tengah-tengah ulama-ulama ya termasuk tabi'in ya yang menceritakan tentang kondisi ya. Ada lagi disebut di kalangan di tengah-tengah para sahabat, ada yang menyebutkan ulama di tengah-tengah tabi'in gitu ya, yang menyebutkan bahwa jasad seorang yang mati syahid itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini barangkali yang bisa disampaikan terkait dengan kematian syahid dan keutamaannya. Itulah macam-macamnya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, gimana? Ya, apakah orang yang meninggal dunia gara-gara ditembak ame aparat dalam kondisi dia demo gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, demonya untuk apa? Ya, kita hukumi dulu ya. Yang namanya demonstrasi itu tidak selamanya boleh, tidak selamanya haram. Ya, tergantung kepada apa? 2 yang dihukumi. Pertama, niat yang disampaikan, yang kedua tentang caranya. Niatnya bagaimana? Oh, niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Maka yang begini ini bukan amal soleh, amal salah namanya. Ya, yang disampaikan mah bener, tapi apa? Ya, fasilitas umum dirusak, makan kagak bayar, ketoprak 10. Dipesan dimakan minta bayar, ente mandi minta bayaran sama kita ini pendemo, wah gitu udah kacau tuh ya. Yang begitu udah kagak bener dah ya, bakar ban
ngerusak diri sendiri. Aksi tutup mulut, bukan mulut ditutup, dijahit mulutnya. Aksi bakar diri, nggak bener caranya. Ya, wanita bisa disamakan haknya sama laki-laki, mereka pada telanjang bulat di jalanan. Banyak yang nonton bapak-bapak itu. Ya, yang begini caranya salah. Begitu juga dengan apa? Ada caranya benar, tapi niatnya kagak benar. Siapa contohnya? Ada kaum homoseksual LGBT, ya ketika dia mau demo ke istana, ya yang dilakukan mah damai-damai aja, dia ngasih bunga, ketemu orang, dia nggak ganggu fasilitas umum. Tapi yang disampaikan apa? Niatnya jelek, niatnya kagak baik. Apa? Dia menuntut kepada negara agar minta dilegalisasi pernikahan sejenis. Nggak boleh. Ya, jadi ada dua aja. Nah, pertanyaan sekarang, ketika seorang pendemo, ya, kita disebutkan apakah boleh kita mengkritik penguasa, ya, di mana afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin. Tatkala kita mendapatkan penguasa yang zalim, kita boleh mengkritiknya, karena tidak disebutkan batasannya, boleh kritik terbuka, boleh kritik tertutup. Kalau itu menyangkut, ya, kekurangan, keburukan yang itu mengganggu kemaslahatan umat, ya maka kita boleh mengkritiknya di tempat yang terbuka. Yang kita tidak boleh adalah apa? Kita menghibah, ya, membicarakan keburukan-keburukan pemimpin kita yang keburukannya nggak ada urusan sama kemaslahatan umat. Ya, kok kepala negara cara jalannya begitu sih, kurang gagah, nah, gitu nggak usah diomongin. Ya, kok kepala negara begitu cara ngomongnya, kurang berwibawa, gitu-gitu nggak usah diomongin, tuh ghibah. Tapi kalau ada kebijakannya yang mengganggu kepentingan kemaslahatan umat, kita boleh mengkritiknya. Tapi tadi niat yang disampaikan baik, kemudian caranya juga benar. Jangan gara-gara demo salatnya kagak, salat juga dong. Ya, dijaga tuh fasilitas umum, jangan sampai kita rugi. Ya, fasilitas umum dirusak, yang rugi siapa? Kita juga. Kenapa? Karena uang rakyat yang dipakai juga buat gantiin fasilitas umum yang dirusak tadi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Ya, apakah orang yang mengalami bentuk kezaliman, ya, seorang pendemo tiba-tiba tertembak gitu ya. Nah, ini perlu investigasi pengadilan. Alasan apa dia ditembak? Ya, alasan apa dia ditembak? Kok kenapa sampai aparat kepancing gitu ya? Yang saya tahu ketika ada aparat itu berhadapan dengan pendemo, SOP-nya dia nggak dikasih senjata, pistol tuh nggak dikasih. Paling baik kentongan sama tameng. Biasanya komandannya doang yang punya, karena khawatir kalau lagi ngerangsek begitu masa ngerebutnya, bahaya. Nah, kalau terjadi tiba-tiba orang kena peluru, ini gara-gara apa nih? Ya, apa nih penyebabnya? Pengadilan nanti akan menginvestigasi. Ya, maka kita belum bisa menghukumi tentang itu. Bagaimana kenapa dia bisa ketembak? Ya, kecuali dia bilang peperangan harus seimbang. Ini punya senjata, ini punya senjata, tapi kan bukan perang. Dalam rangka menyampaikan, ya, perkara-perkara yang baik di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Demonstrasi dilindungi oleh undang-undang, kebebasan berpendapat. Tapi yang namanya kebebasan berpendapat jangan sampai kemudian menghiraukan, mengabaikan kehormatan orang lain. Sama seperti kita membawa jenazah. Kata Nabi apa? Asri'u bil janazah. Percepat pengurusan jenazah. Ya, akhirnya kita bawa jenazah dari masjid mau disolatin, dibawa kemana? Ke kuburan. Wah, lampu merah diterobos. Ada orang suruh minggir, kalau nggak minggir diketok pakai apa tuh? Bambu bendera kuning. Ya, bahkan sampai marah-marah, gitu kan? Padahal kehormatan orang yang hidup, ya, a'zam min hurmatil mayyit. Hurmatul hayyi a'zam min hurmatil mayyit. Kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan ketimbang kehormatan orang yang mati. Ya, jangan gara-gara ngantar orang mati bikin orang jadi mati juga, jangan. Ya, antum harus menghormati kehormatan orang yang hidup. Ya, apalagi yang dibawa orang sudah meninggal dunia, kecuali orang sakit. Ini penting. Ya, makanya ambulan ada dua jenis. Ya, ada mobil jenazah, ada ambulan. Dua-duanya itu mobil, beda-beda fungsinya. Kalau ambulan dipakai buat apa? Nganterin orang sakit. Kalau mobil jenazah nganterin jenazah. Harus tahu tuh
Ambulan berarti bawa nih orang sakit nih, harus ada penanganan cepat. Ya, dia masih hidup, dimuliakan, diutamakan. Nah, jadi kalau ada kawan kita tanya tadi, apakah orang yang berdemo tiba-tiba ditembak sama aparat, apakah digumi syahid? Ya lihat niatnya bagaimana. Ya, sama seperti orang berperang tapi tidak membela agama Allah. Kelihatannya doang, wah dia membela ini, tapi kita nggak tahu kenapa sampai aparat kepancing nembak. Kan ada sebab akibat. Dan ini pengadilan dengan prinsip-prinsip keadilannya. Para hakim memutuskan perkara dengan menjaga hak-hak kemanusiaan juga. Baru nanti kita bisa hukumi itu. Gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan penanya bisa paham gitu ya. Nah, ini tergantung kepada bagaimana upaya kita mencari bukti-bukti ya yang mengarahkan kematian itu apakah menjadi syahid atau tidak. Ya tergantung kondisi-kondisi yang disebutkan secara syar'i bisa diterima. Misalnya dari niat, dari caranya gitu ya, jangan sampai tiba-tiba ya dihukumi sepihak saja. Ini barangkali juga kita harus memakai prinsip-prinsip keadilan di dalam memutuskan sebuah perkara. Ada lagi? Ya, silakan. Yang terkena Covid ya. tidak ibadah, apakah tetap dapat pahala syahid? Yang kena apa? Yang kena Covid tapi kagak ibadah, tiba-tiba dia meninggal, ya urusan Allah aja. Ya, yang menyebabkan antum masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Orang yang kafir ketika masuk Islam, dia mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal 1 jam habis ngucapin itu meninggal, belum sempat dia sholat, belum sempat ngapa-ngapain. Masuk surga enggak? Masuk surga. Karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ditipu sama iblis. Ada orang ditipu, dia beribadah merasa sudah sempurna. Kalau sudah merasa sempurna dalam ibadah, dia pasti akan melupakan dosa-dosa dia. Kalau sudah melupakan dosa-dosa dia, yang muncul ujubnya. Kalau sudah ujubnya muncul, apa yang terjadi? Itu orang lari. Iblis gak usah ngejar, setan kagak usah ngejar. Tinggal tunggu dia belok di mana, belok di mana. Pas belok satu belokan, setan tinggal ngasih kaki doang, kesandung, keselengkat tuh orang. Ya, nyerosot, jungkir balik, nyungsep, bibirnya nyonyor. Ya, berdarah-darah itu orang. Padahal nggak dikejar, cuma dikasih kaki doang. Itulah 3 jurus itulah yang iblis, ya, di mana iblis melakukan serangan kepada manusia, merasa ibadah sempurna, melupakan dosa-dosa, ujubnya muncul di situ. Nah, jadi kalau antum tanya bagaimana orang yang meninggal dunia karena Covid, apakah dia mendapatkan syahid fil akhirah? Ini ada hadis bunyi begini. Anna rajulan liya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas fahuwa min ahlin nar. Ada seorang yang mengerjakan amalan penduduk surga, orang tahu betapa solehnya, betapa rajinnya di ibadah, ya, tapi ketika meninggal dunia jadi penghuni neraka. Wa inna rajula liya'malu amala ahlin nar fima yabdu linnas fahuwa min ahlil jannah. Ada orang yang dia tuh terkenal ahli maksiat. Ahli maksiat, terkenal ahli maksiat. Ya, tidak ada satupun dosa yang dia nggak kerjain, pasti dia kerjain. Orang tahu, tapi ketika meninggal dunia dibangkitkan jadi penghuni surga. Kita nggak bisa bilang tuh orang jarang sholat, emang ente pantengin terus tuh orang. Kita kagak tahu. Mungkin tuh orang malamnya sebelum naik pesawat, sebelum naik pesawat misalnya nih, dia tobat sama Allah. Tiba-tiba kejadian kemarin. Tuh orang padahal masyarakat tahu tuh orang ibadahnya biasa-biasa aja, tapi ngalamin ya musibah. Yang musibah itu masuk kategori dia mendapatkan syahid fil akhirah. Ya udah tuh hak Allah. Kenapa kita bilang itu mendapatkan syahid? Karena ada dalil yang menyebutkan itu. Ya lepas daripada antum bilang, oh emang antum nongkrongin dia, ya nongkrongin kagak sholat nih. Ente kan ada sholatnya juga, ente gak ikut sholat juga dong. Ya nongkrongin dia mulu gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang secara kehidupan pribadinya kurang taat menjalankan perintah agama, tiba-tiba dia mendapatkan
COVID-19, ya selama orang itu masih beriman kepada Allah, ya alasannya nggak sholat karena mungkin malas ya, bukan karena sengaja meninggalkan sholat karena dia menolak kewajiban itu nggak disebut dia pindah agama. Kalau ada orang nggak ngerjakan sholat karena dia meyakini dengan sengaja, dengan jahat, ya dengan jahatnya dia mengatakan bahwa sholat itu nggak wajib buat saya, maka orang itu murtad tuh, meninggal dunia nggak diterima ya keislamannya, ya dia kudu syahadat ulang, ya syahadat ulang, dia buang tuh pemahaman semacam itu. Beda sama orang nggak sholat karena malas doang tapi hatinya masih menerima ya perintah itu. Nah, bisa saja kita masuk surga, kita nggak bisa bergantung dengan amal cuma sekarang kita sholat seperti orang gugurkan kewajiban doang ya, padahal nikmat Allah itu begitu besarnya, nggak bisa kita bayar sama amalan-amalan yang cuma segini doang. Kalau bukan karena rahmat Allah itulah kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi gitu kira-kira ya. Jadi bukan karena amalan, bisa itu rahmat dari Allah ya. Kita nggak tahu tuh orang malam ngapain gitu ya, lagi di karantina apa dia tobat di situ, kita nggak tahu. Waktu sehat sama antum jarang sholat, pas masuk karantina di hotel atlet rajin sholatnya ya, tiba-tiba meninggal, wallahu a'lam bishawab. Ini bisa jadi itu pertobatan dia ya. Saya rasa begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Banyak bicara banyak salah ya, kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Kita barangkali tidak bisa meraih kematian syahid di dunia wal akhirah, tapi minimal kita berjuang membela agama ini dengan segenap kemampuan yang kita miliki, dengan berbagai macam kedudukan makom-makom kita yang Allah berikan, kita bela agama ini. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, aulia smut, lebih baik ente diem aja dah, jangan ikut komen-komen kayak netizen yang belah sonoan ya. Kalau komen perih dengernya, gedek ya, kayak mau nabok aja mulut itu ya. Nah, kalau kita nggak bisa bicara yang baik, diem aja. Jaga agama ini, tunjukkan bahwa Islam ini baik, bahwa Islam yang dibela Rasulullah SAW ya, agama yang senantiasa menjaga hak orang lain. Insya Allah dengan dakwah kita begitu ya, kita mendapatkan ya, Islam ini mendapatkan kejayaan kembali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi antum, memberkahi kita semua. Kita tutup membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.